Selamat pagi ya semuanya, baik yang hadir di kampus, di Zoom maupun di YouTube. Ini saya tadi agak terlambat karena jalannya macet tadi, jebak macet. Oke, kita masuk di pertemuan yang 9 ya. Di sini kita bicara tentang keamanan dan konfigurasi. Ya. Jadi nanti bagaimana caranya mengamankan dan istilahnya salah satunya adalah mengkonfigurasi. Ini di sini agak terganggu ya suaranya, ada kegiatan di kampus, di suaranya agak terganggu berisik dari luar. Oke, jadi di sini bahasan yang pertama adalah tentang OSI shape layer. Salah satu juga fitur yang dipakai ya untuk melihat ya prosesnya. Jadi di dalam sini nanti ada proses aplikasi ya, mulai dari itu nanti adalah end usernya. Jadi aplikasi itu yang ada di dalam komputer ya, di dalam komputernya, kemudian presentation, session, transport, network, data link, physical. Physical itu nanti adalah masuk ke jaringan ya. Jadi di jaringannya nanti masuk ke dalam physical, nanti berubah menjadi biner ya di situ. Jadi berubah menjadi biner ya, kemudian melewati jaringan, tergantung nanti jaringannya menggunakan apa ya, misalkan mau pakai wireless ya nanti dia pakai wireless ya. Kemudian nanti diterima di sisi komputer sana, kembali lagi physical, kebalikannya nanti jalannya dari bawah ke atas. Nah, kita mulai dari physical ya, physical layer. Ini dia mendefinisikan ya nanti, mendefinisikan model sinyal. Nah, nanti di sini sinyalnya apa ya. Jadi misalkan topologinya apa ya, star atau ring ya, atau bus gitu ya. Kemudian karakteristik ya, atau jenis transmisinya ya, itu nanti menggunakan standarnya seperti apa itu ya. Jadi mendefinisikan. Jadi di bagian physical itu nanti lebih cenderung ke ini bagaimana menyiapkan sebuah jaringan itu, data itu masuk ke dalam jaringan, dan sebaliknya ya, dari jaringan nanti dia masuk ke dalam komputer ya. Jadi yang tadinya biner ya, nanti akan masuk ke ini ke komputer ya, yang tadinya dari digital ke analog dan sebaliknya ya, dari analog ke digital. Kemudian masuk ke layer 2, ini data layer ya. Di bagian data layer di sini
menentukan ya metode pengiriman data ya dalam bentuk frame ya, dan dia nanti di sini akan melakukan deteksi koneksi dan kontrol ya. Jadi dia di sini di layer juga nanti di sini adalah bagaimana frame-frame itu akan dibentuk ya. Frame-frame itu akan dibentuk dan dikonfigurasikan ya. Jadi datanya itu dipecah-pecah dalam bentuk paket-paket ya, dalam bentuk frame ya. Kemudian dia melakukan deteksi ya, koreksi dan kontrol ya. Jadi nanti di sini dia peran UTP ya, TCP, sorry kok UTP, TCP ya. TCP itu nanti akan melakukan itu karena di situ ada kontrol koreksi ya. Jadi nanti kalau misalkan ada yang error ya kembalikan untuk dikirim ulang. Kemudian yang selanjutnya adalah bagian network. Di sini menentukan bagaimana data dikirim antar jaringan. Jadi dia menentukan routing ya jaringan ya berdasarkan alamat-alamat jaringannya. Jadi ini melakukan kontrol pada aliran dan kepadatan pengiriman. Jadi di bagian network itu nanti misalkan ini menggunakan routing ya, routingnya misalkan OSPF atau IGRP atau pakai yang lainnya. Jadi dia menentukan bagaimana data itu akan dikirim ya, dan menentukan routingnya. Jalur yang tercepat dia lewat mana? Gitu ya. Jalur yang tercepat, jalur yang paling bagus. Nah, itu di bagian network. Kemudian di bagian transport ini memelihara proses ya, memelihara proses transfer data antar jaringan ya, dengan memberikan pesan-pesan ya, jadi atau tanda. Jadi dia akan memelihara proses transfer data ya, dan dia juga membantu melakukan error control ya, error control dan flow control. Jadi merecovery juga ya, merecovery transfer data. Jadi yang tadinya misalkan dikirim lewat network data itu ada yang gagal, dia akan melakukan koreksi ulang. Jadi kemudian yang di bagian session ini mengontrol koneksi ya, sehingga bisa dibuat atau dipelihara atau mungkin dihancurkan kalau misalkan itu paket-paketnya tidak sesuai dengan yang diinginkan ya. Jadi di sini di bagian session ini adalah mengontrol ya session pengiriman data, kemudian melakukan report jika ada error ya, pada layer-layer yang di atasnya ini ya. Jadi dia karena ini sifatnya ini kan kalau ini proses ngirim, jadi ini prosesnya adalah masuk ya. Jadi dia mengontrol atau melakukan report error-error yang ada di sini transport network data. Jadi dia akan melakukan itu. Kemudian di bagian presentasi ya, di sini presentasi layer ini melakukan translasi data yang akan dikirim oleh aplikasi ke model atau format data yang bisa ditransmisikan. Jadi misalkan melakukan encrypt, dekompres ya, decrypt. Nah, jadi kalau melakukan encrypt atau kompres ini berarti proses dari atas ke bawah. Dari pada saat kita mengirim itu berarti melakukan encrypt ataupun kompres. Tapi pada saat kita menerima data dari bawah ke atas, maka yang dilakukan adalah decrypt atau dekompres. Nah, jadi karena data yang melalui di sini itu
dibuat sekecil mungkin ya dan seaman mungkin. Nah, jadi makanya di sini dilakukan adalah encrypt ataupun kompres. Itu pada saat kita membacanya kalau kita mengirim paket. Tapi kalau kita menerima paket berarti kita mulai dari decrypt dan dekompres. Kemudian di bagian aplikasi di sini mendefinisikan interface ya, proses pada komunikasi dan transfer data di dalam jaringan ya, atau melakukan standarisasi service ya seperti virtual terminal ya, transfer, operasi file dan lain-lainnya. Jadi di sini adalah bagian kalau kita menerima ya berarti di sini nanti akan mendefinisikan aplikasi-aplikasi yang dipakai apa. Tapi pada saat kita mengirim, maka kita akan mendefinisikan bahwa saya mengirim pesan teks, saya mengirim pesan database, ya, saya mengirim HTML, saya mengirim apa. Tapi kalau kita menerima, berarti menerjemahkan. Itu pesannya apa sih? Oh, teks. Oh, berarti di sini saya harus butuh file ini. Makanya kalau kita menerima file dan di sini aplikasinya itu tidak tersedia, maka dia akan muncul error. Ya, muncul error, oh ini tidak ada, gitu ya. Misalkan Wordnya tidak muncul, tidak ada. Nah di dalam OSI 7 layer di sini kalau dulu sih ada model data dan layer di sini ya, OSI model. Di sini ada yang masuk ke dalam data adalah di sini aplikasi presentation session, dia masuk ke dalam data ya. Jadi di dalam data ini ada ini. Kemudian di bagian segmen ini masuk ke dalam transport. Kemudian network ini paket ya, paket-paketnya ya, path IP logic addressing. Nah, ini. Kemudian frame ini di data link, ini physical address ya, MAC ya, ini. Kemudian yang physical ini adalah bits, karena di sini perubahan dari analog ke digital itu kalau kita ngirim, tapi kalau kita nerima itu dari digital ke analog ya. Jadi maka di sini masuknya adalah bit ya, media layer. Di sini media layer sama host layer. Ini host layer bagian hostnya, ini media layer, ini sudah masuk ke dalam persiapan di medianya ya, di dalam. Kemudian di dalam sinyal ini, pengiriman ini di sini, ini juga kadang pengaruh terhadap gangguan-gangguan ya. Jadi pada saat kita mengirim di sini ya, nah, pada saat kita mengirim di sini itu data-data ini kemungkinan juga akan terganggu, bisa karena kalau di sini ya bisa karena angin kalau dia pakai wireless ya, bisa karena elektrik ya, mungkin bisa karena petir juga bisa ya, petir itu masuk dalam elektrik juga ya. Jadi kita bisa ada gangguan-gangguan yang bisa muncul di dalam proses itu semua ya. Nah kalau misalnya kita menggunakan jaringan ya, biasanya kita pasang namanya subwoofer atau kita pasang ini antena anti petir lah kalau kita menggunakan LAN. Tapi kalau yang jaringan pun ada ya, jaringan ada alatnya, jadi dipasang di dalam itu sehingga kalau misalkan ada petir atau lonjakan listrik, kalau biasanya sih kalau di internal itu dia menggunakan fuse ya, sikring ya. Jadi kalau misalkan ada lonjakan listrik, maka yang kena adalah itu sikringnya itu ya, putus itu langsung.
Tapi kalau ini adalah dipasang di bagian antena ya. Ini ke antena, ini ground, ini grounding, nah, kemudian ini ke receiver ya. Device receivernya ini ya bisa ke modemnya, bisa ke apa, kalau ini ke antena. Jadi dan apabila ini terjadi gangguan di sini ya, maka yang rusak adalah ini. Kemudian serangan langsung di sini juga ada ya. Misalkan ini penggunaan hub, ada penggunaan copper to fiber transceiver. Sekarang itu rata-rata sudah hampir banyak ya, tembaga ke fiber ya. Jadi ini kalau ini kita lihat copper to fiber transceiver. Jadi sebetulnya alatnya ya sederhana ya, fiber to kok fiber apa tadi, copper ya, tembaga. Copper to fiber. Copper to fiber. Nah, di sini kalau kita lihat, jadi dia ada konverternya. Nah, ini yang paling apa namanya terbaru adalah ini ya. Kalau ini ke LAN ya, apa namanya ke fiber ya, istilahnya fiber ke transceiver. Tapi ada juga yang ke, kalau ini dari LAN ke masuk fiber, biasanya ini masuk di dalam switch ya, kayak gini, masuk ke dalam switch ataupun ke dalam server. Nah, jadi masuk ke dalam sini, dari fiber masuk ke sini ya. Ada juga yang modelnya seperti ini ya, jadi dia masuk LAN tapi di sini juga masuk fiber ya. Nah, ini kalau sekarang sih apa namanya konverternya beda ya. Kalau zaman dulu koaksial ke LAN ya, jadi beda-beda. Nah, jadi ini ada konverternya tapi beberapa peralatan sudah menyediakan medianya ini, tapi slotnya ini tidak ada ya. Jadi slotnya itu tidak ada, jadi dia slotnya ini juga agak mahal sendiri ini ya. Nah, slotnya ini fiber to apa namanya LAN ya, gitu. Oke, jadi ada konverternya di sini ya. Jadi, tapi biasanya ini masuk di area luar ya. Kalau kita mau lihat itu sekarang itu ya di ini modem ya, modem internet yang terpasang di apa namanya rumah-rumah itu. Jadi di situ ada beberapa ini ya modem yang dia sudah masuk ke FO, jadi fiber optiknya langsung masuk ke alatnya tanpa langsung. Kalau itu si build up ya, jadi tidak langsung, tidak butuh alat lagi ya. Kemudian di sini adalah untuk seal ya, istilahnya seal ini apa ya, di sini adalah segelnya ya. Ini juga masalah keamanan juga ya, ini di masalah segel ini. Nah, terutama yang di outdoor ya, di outdoor itu tempat-tempat lubang kecil ya, itu yang menjadi potensi aliran air masuk ya, itu
eh, akan masuk lewat itu. Jadi makanya dilakukan dilakukan apa namanya, eh, dilakukan penyegelan ya gitu. Jadi kalau misalkan fiber optik itu berarti disegel supaya supaya dia itu kedap ya, kedap cahaya ya. Gitu. Tapi kalau misalkan LAN ya berarti dia harus kedap terhadap apa namanya, ini ya itu. Jadi seal ya, istilahnya butuh seal ini, keamanan ya, untuk keamanan, keamanan ini, keamanan, keamanan ininya, apa namanya, keamanan sambungan ya istilahnya. Jadi ini kalau biasanya sih di sini dikasih pelindung ya, kasih pelindung ya, kasih pelindung, kemudian kasih karet ya, itu supaya cahaya itu tidak masuk ya. Itu. Kemudian apa namanya, ini apa namanya, udara ya ataupun air, nah itu tidak masuk. Jadi perlu dilakukan. Kemudian pertimbangan juga ini kehilangan jalur ini juga. Ini juga perlu dilakukan penguatan antena, penguatan sinyal ya, kemudian daya pancar, kinerja penerimaannya bagaimana ya, kemudian kabelnya ya yang digunakan apa, lingkungannya bagaimana, karena ini apa namanya, banyak sekali ya faktor-faktor yang bisa mempengaruhi pada saat melakukan ini pertimbangan kehilangan jalur ya gitu. Jadi pertimbangan-pertimbangan yang apa namanya, yang akan menyebabkan gangguan. Nah, ini. Jadi terutama ini line offset ya, gangguan dari sini. Kemudian ini juga ya, misalkan kalau yang gambar yang sebelumnya ini kan tidak line offset ya, jadi posisinya itu timbang ya, yang satu tingginya sekian, yang satu tingginya sekian, nah, jadi tidak sejajar gitu. Nah, kemudian untuk yang ini ya, perhitungan kinerja, nah, di sini untuk kinerja ataupun cakupannya di sini adalah ini ya. Jadi baik di sini gedungnya itu misalkan beda ya tingginya, tapi di sini jaringannya itu harus sejajar ya. Jadi line offset. Jadi kalau di sini kan dia dibutuhkan
sekitar 150 feet ya. Nah, kalau ini jaraknya adalah sekitar 20,9 km ya. Dan di sini towernya ini harus clear ya dari gedung, dari pohon. Ya. Nah, sementara yang di sini ini adalah 150 feet, yang ini adalah 100 feet ya. Karena kenapa? Karena ini gedungnya beda sendiri. Ini mungkin berapa lantai? Ini cuma hanya 3 lantai ya. Maka di sini antenanya, towernya jauh lebih tinggi dan dia butuh kabel yang lebih panjang juga ya di sini. Kabelnya mungkin di sini sekitar 30,5 meter, sementara yang ini 45,7 ya. Jadi ini, nah ini pengaruh di yang sini tadi ya, kabel ya, penggunaan kabelnya. Bagaimana penggunaan kabel, jangan sampai kita itu melebihi dari batas yang dianjurkan gitu ya. Ya, standar yang ditetapkan itu berapa ya, gitu. Jadi ada standarisasinya. Kalau kabel itu, kabel LAN itu kan berapa itu, sekitar 100 ya, 100 meter. Setelah itu harus lewat apa namanya, penguat ya, harus lewat penguat. Kemudian LED indikator ini juga perlu diperhatikan ya, letaknya ya, di LED indikator ya. Ini jadi saat grid nyala, ketika LED-nya kedip bagaimana ya, warnanya hijau bagaimana, kuning itu bagaimana, merah itu bagaimana. Jadi ini harus diperhatikan, jadi supaya apa namanya, informasi-informasi ini bisa dilihat sedini mungkin ya. Jadi walaupun letaknya di tower di atas ini, maka sinyalnya itu bagaimana bisa dilihat dari bawah, entah itu pakai teleskop, jadi mengarah ke bawah. Jadi kalau kita memasang alat-alat seperti ini ya, tapi sebisa mungkin ini adalah di bawah ya. Jadi dalam jarak 3 meter ya, 3 meter itu harus bisa dilihat. Dan orangnya juga harus tidak buta warna ya. Jadi tidak ada buta warna ini. Jadi tidak buta warna sehingga bisa membedakan warna merah, kuning, ya, maupun hijau. Gitu ya. Kemudian connect ke alatnya, ini juga perlu diperhatikan. Connect alat itu ke routernya ya, ke alat ini. Itu menggunakan 3 cara ya, bisa lewat konsol, bisa lewat telnet, ya, bisa lewat web browser. Nah, tergantung dari alatnya. Ya, kalau kita menggunakan konsol, maka kita harus berada dekat dengan alatnya. Ya, minimal kabel konsolnya itu paling hanya 2 meter. Ya, hanya 2 meter. Jadi kabel konsolnya hanya 2 meter. Dan kalau telnet ini berarti kita harus konsol dulu, kemudian ini kita konfigur PTY-nya. Kalau misalkan web browser ya nanti di sini biasanya sudah ada aplikasinya. Nah ini tergantung alatnya dia menggunakan yang seperti apa. Ini salah satu contoh tampilan web browsernya. Jadi kalau kita menggunakan web browser, ada bilangnya rata-rata sekarang itu peralatan router wireless itu sudah menggunakan web browser semua ya. Jadi tidak tidak apa namanya, tidak menggunakan GUI ya gitu.
tidak menggunakan CLI ya, GUI. Kalau ini kan GUI ya. Nah, ini juga salah satu ya, Fixworks GUI ya. Nah, ini juga iOS ya. Nah, kemudian ada juga yang menggunakan menu ya, telnet. Nah, ini. Jadi kalau ini dia menggunakan browser, kalau ini dia menggunakan telnet. Jadi kalau pakai telnet itu ya tampilannya ya sederhana seperti ini ya. Tapi ini sangat ampuh ya, terutama kalau kita mau lakukan remote jarak jauh ya. Itu pakai ini. Itu dulu ya. Dari sisi keamanan juga mendukung, dari sisi bandwidth juga tidak akan mengganggu ya, karena butuh bandwidth yang kecil ya, bandwidth yang kecil gitu. Jadi tidak membutuhkan bandwidth yang besar. Tapi sekarang mau basis pakai GUI tidak ada masalah ya, karena sekarang rata-rata koneksi internet sudah kencang. Kemudian reset ya, reset ini juga perlu diperhatikan letaknya ada di mana, tombolnya, tombol reset ya. Kemudian aturan resetnya itu berapa lama, itu biasanya ada di dalam alatnya ini ya. Kalau ini sih alatnya ini dekat power ini ya, untuk reset ya. Kemudian setelah di reset biasanya nanti akan memunculkan default. Nah, defaultnya ini akan muncul di ini belakang ya, belakang peralatannya ya. Jadi di belakang peralatannya itu akan ada informasi ya, informasi tentang login, password. Nah, itu ada. Jadi di bagian belakang itu ada. Biasanya sih loginnya itu berupa nama SSID ya. SSID baik yang 2,4 maupun yang 5 GB. Tapi SSID-nya itu hidden ya, tidak muncul ya. Itu. Jadi nanti bisa dilihat ya dari situ dia menggunakan DHCP support atau tidak. Kalau dia menggunakan DHCP support, begitu kita connect maka dia sudah langsung, kita langsung. Kalau tidak, maka network kita, komputer kita yang mau dipakai untuk konfigurasi jaringan itu harus kita sesuaikan ya, kita sesuaikan dengan streamingnya error ya, harus kita sesuaikan ya. Kemudian ini default ya, contoh default setting ya, name namanya SSID muncul di belakang. Ini adalah contoh juga summary status ya, untuk melakukan konfigurasi ya, ini jadi lewat web ya. Kemudian ada juga yang tampilannya ya, ini home, ada map, ada network, associate ya. Tapi ini salah satu contoh saja ya. Tapi kalau kita buka yang tiap-tiap alat itu nanti mungkin akan beda-beda ya, tidak akan sama. Ini bagian network, dia akan memunculkan tampilan seperti ini ya, network. Nah, associate di sini ada pilihannya ini ya, client, repeater, bridge. Tinggal kita mau akses sebagai apa nanti di sini ya. Kemudian di bagian setup nanti di sini ada display default ya, spanning tree. Ini kalau kita mau pakai untuk routing ya, looping ya, kita aktifkan supaya tidak terjadi looping. Port assessment ya, VLAN. Nah, kemudian ini ada log-lognya, servicesnya apa saja ya.
kemudian di lock. Nah ini contoh yang BR350 ya, saya. Tapi untuk yang jenis-jenis yang lain ya mungkin beda. Nah, nanti di sini bisa disetting sebagai root breed atau breed ya. Itu ada pilihannya, IP defaultnya. Nah, ini pengaturan breed sama root breed nanti di sini ya. Jadi di sini ada breed, ini root, ini non root. Jadi kalau ini breed root unit, ini berarti dia bisa di ambil ya, bisa di routing ya ini. Tapi kalau non root ini tidak bisa. Jadi kita mengajunya dari sini. Paralel bisa enggak? Ya bisa nanti. Nah seperti ini. Jadi nanti dari sini non root, nah, di sini breed non unit, ini non unit, sehingga dia nanti ngambil dari sini bisa. Bikin estafet ini bisa. Jadi kalau sudah model seperti ini, nama SSID-nya ya sama semua gitu. Jadi namanya SSID lab atau Stacom itu ya, ini nanti Stacom, sehingga kita moving dari satu titik ke titik yang lain, nama SSID-nya tetap sama ya. Tidak beda-beda. Lantai 1 nama SSID-nya ini, lantai 2 beda, lantai 3 beda. Jadi kalau kita bisa konsep sama seperti ini, tapi ada risikonya. Kalau induk pusatnya sumber berhenti ya ini di sini akan berhenti. Makanya kalau kita mau rencanakan model yang seperti ini ya, infrastruktur ya, backup infrastruktur power listriknya itu harus aman. Jangan sampai nanti di sini ini powernya mati, ya, maka ini tidak akan tercover. Jadi di sini harus aman. Listriknya satu jalur itu harus aman. Nah, kalau yang pada umumnya adalah menggunakan root access point seperti ini. Di root access point dari kabel LAN, kemudian dari sini wireless ya, dari workstation laptop ya, ini dia bisa connect ke server melalui bridge wireless di sini, dan ini sudah banyak diterapkan ya. Dan ini modenya kalau breed beda. Breed ini berarti komputer workstation laptop ini dia IP-nya akan sama dengan ini. Beda dengan kalau kita hanya menggunakan wireless access point. Kalau wireless access point ini nanti komputer ini akan dapat IP dari access point-nya ini, sehingga nanti akan beda. Nanti di sini akan di NAT. Ini nanti komputer ini bisa mengakses ke server, tapi dari komputer jaringan ini dia tidak bisa mengakses ke atau tidak bisa melihat ini. Dia yang hanya lihat hanya access point-nya, IP access point-nya. Satu. Kedua, juga menjadi lambat karena di sini satu IP pakai ke sini, kemudian dipakai di sini banyak. Ya, jadi kalau misalkan untuk akses internet ya akan menjadi lebih lambat. Ya. Ini juga sama ya. Ini jadi access point penambahan ataupun perubahan ya menggunakan repeater. Kalau ini beda lagi repeater. Jadi ini nanti ini sama jaraknya. Ini seperti yang kemarin sudah kita bahas ya. Syaratnya kalau repeater itu seperti apa, kalau syaratnya untuk jaringan itu seperti apa. Oke, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan di pertemuan ini. Jadi di sini kita membahas tentang ini ya, keamanan dan konfigurasi. Jadi baik keamanan itu juga bergantung pada konfigurasi ya.
secanggih apapun alatnya, kalau konfigurasinya tidak sempurna, ya keamanannya juga tidak akan maksimal gitu ya. Kemudian secanggih apapun alatnya, SDM-nya tidak menguasai tentang cara mengkonfigurasi, tentang cara perilaku ataupun aktivitas di dalam jaringannya juga menyebabkan tidak aman juga. Jadi keamanan itu relatif ya. Ini kalau kita bicara tentang keamanan jaringan itu ya bukan hanya sekedar keamanan dan jaringannya itu aja, tidak hanya sekedar jaringan itu saja ya, tapi keamanan itu meliputi ya itu tadi, mulai dari SDM-nya. Kalau jaringannya ya seperti itu ya, hanya itu aja. Kemudian datanya, keamanan data yang melewati jaringan itu juga bagaimana, perlu dipertimbangkan juga. Oke, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari Ungaran, Siliwangi, Siono. Cukup ya. Oke, kalau tidak ada mungkin untuk pertemuan pada pagi ini saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas. Terima kasih Pak Tommy.